Pak Arya, langsung kita dengarkan Pak suaranya Pak pasca pernyataan dari Pak Kapitra. Ya, jadi sebaiknya menurut saya bahwa karena ini sudah terkait dengan masalah kebangsaan, dan apalagi juga kami mendapatkan laporan dari beberapa provinsi tentang banyaknya keberatan bukan hanya dari satu dua agama, tapi dari lintas agama yang mengkhawatirkan kondisi ini. Kita harus tahu bahwa di Indonesia ini ada 8 juta umat Hindu. Bahwa Hindu itu bukan hanya Bali, tetapi juga ada suku-suku lain. Nah, kalau semua masalah ini jatuhnya hanya ke masalah hukum, maka diperkirakan ke depan akan menyulut masalah kebangsaan. Dan saya rasa saya bisa memahami sebagai wakil rakyat yang dimana pro kontra ini selalu ada, terutama di Bali. Saya juga merasa bahwa kasus yang terjadi tentang UAS di Bali ini hanya satu bagian dari puncak gunung es, di mana sebenarnya umat Hindu Indonesia ini masih ada 1-3 masalah hukum yang mengganjal dan belum ditindaklanjuti oleh pemerintah. Contohnya laporan dari masyarakat Bali tentang pelecehan pecalang oleh salah satu sekjen Forum Pembela Agama yang belum diproses. Yang kedua juga terkait dengan penghinaan agama Hindu oleh seorang pengacara dalam rapat di MK terkait dengan aliran kepercayaan yang belum diproses oleh Mabes Polri. Dan satu lagi ada seorang pemimpin agama yang juga menghina dewa agama Hindu yang juga dilaporkan. Pak Arya, menurut saya ini hanya puncak saja. Baik, Pak Arya, tapi kita tidak perlu melebar kemana-mana. Ini kan kasusnya kan Ustadz Abdul Somad yang terbukti ternyata cinta kebangsaan, hafal Pancasila dan lain-lain sebagainya lah yang diragukan begitu ya. Yang tadinya sempat diragukan. Adakah mungkin ya semacam permintaan maaf gitu loh kepada Ustadz Abdul Somad dari perwakilan masyarakat Bali begitu? Saya rasa ini bukan masalah maaf atau tidak, karena tentunya masyarakat Bali, kalau saya hitung ada 5 organisasi yang keberatan, ya, dan organisasi ini tidak ada related atau hubungan dengan saya, dan 5 organisasi ini adalah organisasi yang sah, organisasi yang dilindungi oleh undang-undang, dan mereka punya hak berbicara. Baik. Bukan berarti ketika kami umat Hindu sebagai minoritas dan mayoritas di Bali, bukan berarti kami ini harus meminta maaf kepada mayoritas. Ini bukan masalah salah dan benar. Baik. Permasalahannya adalah apakah akar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Dan saya menyampaikan, ini mungkin yang perlu dikutip oleh media, dan saya terima kasih bahwa TV One memberikan saya waktu untuk pertama kali mengklarifikasi. Bahwa kawan-kawan yang protes terhadap kedatangan UAS, jauh sebelum UAS sampai tiba di tanah Pulau Dewata, itu sudah ada proses mediasi. Itu semua sudah terekam. Sudah ada aparat keamanan TNI Polri yang mengawal jalannya rapat-rapat itu. Buktinya ada Pak Arya ya? Buktinya ada ya Pak Arya? Keberatan ini sebenarnya sudah beberapa hari sebelum datang. Baik. Jadi yang menjadi pertanyaan, kenapa panitia lokal ngotot, padahal yang perlu saya garis bawahi, Bali tidak pernah menolak safari dakwah agama. Baik, Pak Kapitra singkat saja Pak, kita harus segera menyudahi bersama kita pagi ini. Pak Kapitra silakan. Bahwa kita tidak dapat menerima alasan itu, karena ini attack to personal, ini serangan terhadap Ustadz Abdul Somad. Kalau kita mengamati cara pikirnya Bung Arya, ini tentu serangan terhadap Islam dan agamanya. Itu nggak bisa kita generalisasi, nggak bisa kita benarkan. Pak Kapitra kapan akan mendaftarkan ini? Kita segera melaporkan, ya, kita segera melaporkan, mungkin saja termasuk Anda Bung Arya yang juga akan dilaporkan Ustadz Abdul Somad ke Mabes Polri, ya. Karena apa? Karena kita juga punya mungkin ada dugaan-dugaan yang mungkin. Baik, Pak Kapitra. Sudah terlibat di dalam masalah ini. Baik, Pak Kapitra, itu mungkin bisa nanti di follow up dengan Pak Arya langsung begitu. Yang jelas kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapitra, terima kasih kepada Pak Arya. Umat Indonesia di Bali siap untuk menghadapi. Terima kasih Pak Arya. Terakhir singkat saja Pak Mas Tuki. Kepada keduanya. Ya, saya kira jalan yang paling baik itu adalah islah dalam kondisi begini ini. Nah, islah
damai itu ya kalau ada dua pihak yang berdamai memang harus ada pengislahnya. Nah ini dalam konteks ini ada banyak ya. Baik. Mungkin majelis-majelis agama bisa bertemu di dalam forum kerukunan umat beragama yang Bali sendiri menjadi tipikal, menjadi contoh yang bagus. Baik. Dalam kerangka merukunkan antar umat beragama. Soal hukum bisa diproses karena memang ini ada haknya. Tapi saya kira ini jangan kemudian dibenturkan soal agama karena sangat rawan bisa menjadi presiden nanti di tempat-tempat lain kalau sudah saling menolak satu dengan yang lain, komponen-komponen agama terlibat. Ini ke depan tahun politik dan seterusnya sangat rawan. Saya kira ini harus dicoba. Pengalaman terbaik di Bali, kasus yang ada hendaknya jadi pelajaran semua pihak. Baik. Bukan hanya umat Hindu Bali, tapi juga umat Islam, umat-umat yang lain, dan juga ustadz-ustadz. Hendaknya ini menjadi pelajaran. Baik. Menjadi feedback bagi masing-masing bahwa ini ada loh masyarakat yang lain yang tidak semua harus harus perspektif yang bersangkutan. Baik. Harus memahami pluralitas yang ada ini. Baik. Saya kira itu. Terima kasih Pak Masuki sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan kita harus pamit pemirsa. Saya Paramita Sumantri. Saya Arif Fadil, selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Oke, kita dalami kejadian yang berlangsung beberapa hari lalu di Bali ini dengan aspek analisa dari beberapa pakar, ya kan? Ada Pak Manajer Nasution yang hadir sudah bersama kami. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Manajer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Mas Adi Prayitno dari Universitas UIN, ya, Jakarta. Selamat pagi. Assalamualaikum. Saya ingin ke Pak Manajer deh kalau gitu. Pak Manajer, siapa yang bermain di Bali? Anda kan mantan komisioner Komnas HAM, nah mungkin punya data, masih punya juga informasi-informasi selenting lah dari Bali. Gitu. Iya, Mas Arif, persekusi itu salah satu definisinya kan tindakan buruk atau penganiayaan dengan sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain secara sistematis. Karena itu dalam perspektif HAM misalnya, persekusi itu salah satu pelanggaran kemanusiaan yang didefinisikan dalam Roma. Nah, karena itu mestinya kita sebetulnya salah satu yang meratifikasi itu. Karena itu maka pemerintah mestinya, kepolisian itu tidak boleh membiarkan tindakan persekusi yang dilakukan oleh siapapun. Gitu. Pak Manajer melihat telah terjadi persekusi di Bali terhadap Ustadz Abdul Somad? Kalau kita melihat definisi ini, maka dilakukan oleh sekelompok orang, dengan tindakan yang mengancam orang. Tadi kita melihat dengan suasana yang sulit untuk mengatakan tidak persekusi. Apalagi kasus yang melanda Ustadz Somad ini kan dalam catatan kita misalnya sepanjang 2017 di Pusat Studi Hak Asasi Manusia UHAMKA misalnya mencatat ada 47 kasus yang kembali berulang. Kita masih ingat terjadi terhadap beberapa tokoh di Sulawesi Utara, ada yang datang ke Kalimantan juga mengalami yang sama, termasuk misalnya yang paling anyar dialami oleh Ustadz Somad di Bali. Nah, karena itu saya kira memenuhi unsur untuk disebut sebagai sebuah persekusi. Nah, tadi Pak Manajer mengatakan negara harus adil dalam hal kepolisian Republik Indonesia yang berada di Bali. Kita lihat ada polisi yang sudah berhasil mengamankan lokasi, melerai dan berusaha untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut begitu di sana. Cukupkah sampai di situ saja? Kita bersyukur misalnya polisi dan teman-teman TNI melakukan upaya, termasuk juga kita membaca ada upaya mediasi juga misalnya. Tetapi tidak hanya sampai di situ, itu kita syukuri ya. Tetapi mestinya dilanjutkan kepada berikutnya. Karena bagaimanapun ini kan pelakunya dan aktornya siapapun dengan motif apapun itu tidak boleh dibiarkan. Karena persekusi itu biasanya dasar tindakan mereka itu biasanya karena pertimbangan keyakinan keagamaan atau kemudian karena suku
atau juga karena keyakinan politik. Artinya tidak cukup hanya untuk dilerai pada saat di lokasi saja, kemudian diperbolehkan untuk mengisi ceramah? Mestinya tidak berhenti di situ. Mengamankan penting, tetapi pelakunya dan aktor di situ mestinya proses secara hukum. Bahkan untuk tidak memastikan tidak ada keberulangan peristiwa di masa yang akan datang, mestinya teman-teman kepolisian itu memproses dengan pasar berlapis. Dia bisa menggunakan undang-undang KUHP kita yang dia perbuatan pidana kan ini sesungguhnya, tetapi juga bisa menggunakan undang-undang hak asasi manusia karena persekusi itu bahagian dari kejahatan kemanusiaan yang oleh dunia internasional sudah disepakati. Gitu kira-kira. Jadi memang harus tidak hanya kemudian ini kemudian selesai lalu nanti akan ada pengulangan peristiwa. Hal yang sama juga terjadi masa yang akan Pak Manajer tadi mengatakan sepanjang 2017 ada sekitar 47 kasus begitu ya? Iya, bernuansa persekusi. Bernuansa persekusi begitu persekusi, kan ya? Mas Adi melihatnya sepanjang 2017 47 kasus segitu ya? Dan ini yang korban persekusinya adalah tokoh begitu. Memang bisa terkait dengan politis begitu? Ya memang agak sulit sih Mbak Mita untuk menjelaskan soal persekusi yang terjadi pada Ustadz Somad di Bali ini. Tapi bahwa publik selalu mengait-kaitkan dengan persoalan politik, misalnya orang seperti Ustadz Abdul Somad ini sering kali dianggap sebagai sosok yang mampu memobilisir banyak orang. Ini kan juga dikhawatirkan bukan hanya Abdul Somad seperti Felix Shaw dan lain-lain. Ini adalah sosok tokoh Islam yang mampu mobilisasi begitu banyak orang, dan ini dikhawatirkan dalam kontestasi elektoral misalnya 2018 dan 2019 menjadi kekhawatiran banyak orang yang tidak akan didukung oleh mereka. Ini nuansa politisnya. Ini yang kemudian menjadi liar belakangan. Kenapa kemudian ustadz-ustadz itu saja yang dipersekusi, tapi masih banyak persoalan-persoalan lain yang tidak dipersoalkan. Inilah yang kemudian menjadi liar sampai sekarang. Apalagi seakan-akan kasus persekusi itu hanya terjadi begitu saja, tanpa proses hukum yang nyata. Kalau saya cukup tegas memang dalam beberapa kesempatan selalu ngomong bahwa siapapun yang melakukan persekusi, entah itu elit, entah itu massa biasa, atau rakyat biasa, harus dieksekusi oleh pemerintah. Jangan sampai negara ini tidak hadir dalam konteks itu. Mas Adi ketika mengatakan ya itu tidak terlepas dari unsur politisnya, karena kan elektoral bisa menyerap suara dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itulah ya. Nah tapi apakah dengan anti NKRI, anti Pancasila, khilafah juga yang dibawa-bawa seperti itu Mas Adi, ini tanpa dasar yang kuat atau tanpa bukti yang kuat begitu, lemah atau kuatkah tudingan tersebut begitu? Tapi sebelum dijawab kita dengar dulu ya pernyataan dari Ustadz Abdul Somad, klarifikasinya mengenai tudingan 3 hal tersebut, khilafah, NKRI dan juga Pancasila. Ustadz Somad anti NKRI, kata siapa? Sebelum berangkat ke Mesir 1998, 1000 anak Indonesia lebih kurang ikut tes ke Mesir, mesti lulus Pancasila dan P4. Dan saya termasuk 100 dari. Ini ada yang bermain-main nampaknya. Dan saya termasuk 1 di antara 100 anak Indonesia yang lulus tes, bukan cuma bahasa Arabnya, tes Pancasila dan P4. Saya lulus. Pulang. Setelah selesai kuliah, saya pulang. Saya ikut tes dosen. Di antara materi dosen adalah mesti cinta pada negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sudah viral juga gitu. Mas Adi silakan mungkin dianalisa, dikomentari. Ya, yang kita khawatirkan kan sebenarnya adalah akan muncul kelompok orang atau siapapun yang merasa memonopoli terhadap tafsir tunggal terhadap Pancasila dan NKRI. Persis seperti yang terjadi pada zaman Orde Baru, bahwa sesuatu yang berbeda dari kita itu salah dan harus diperangi. Itu yang kemudian saya khawatirkan terjadi, Pak Manajer.
bahwa ada orang-orang yang dianggap Untuk kasus sedikit Abdul Somad ini, Ustadz Abdul Somad ini berlebihan nggak kekhawatiran tersebut? berlebihan sih menurut saya. Saya tahu persis tahun 90 itu semua orang, jangankan mau sekolah ke luar negeri, di SMP dan SMA, semua orang tuh wajib menghafalkan Pancasila dan P4 karena masih SMA saat itu. Jadi menurut saya agak lucu dan cenderung aneh mencari-cari alasan untuk mengusir Pak Abdul Somad. Cuman satu hal bahwa ada kaitan politik yang ini menarik menurut saya. Sekali lagi orang seperti Abdul Somad dan tokoh-tokoh Islam lain ini kan dikhawatirkan selalu mobilisir orang untuk kepentingan politik, entah itu jabatan jangka pendek. Menurut saya juga berlebihan. Kenapa orang kemudian tiba-tiba takut dengan orang yang begitu banyak? Kenapa orang juga begitu takut dengan orang berkumpul di Jakarta dan di banyak tempat? Fobia tertentu artinya begitu, Mas Adi? Itulah yang kemudian perlu kita kritisi bersama. Padahal kelompok seperti Abdul Somad, Felix Sau, Bahtiar Nasir dan seterusnya, sejauh ini saya membacanya mereka adalah tidak lebih dari Ronin, yaitu sekelompok aktivis Islam yang tidak memiliki irisan politik kemanapun dan bisa ditunggangi dan bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Mungkin bisa ke Jokowi, bisa ke Prabowo atau kepada siapa yang mau ikut kontestasi 2009. Tapi pada prinsipnya kelompok-kelompok dan aktivis Islam ini akan bersetubuh, kira-kira begitu, akan menyalami kesamaan batin selama dan sepanjang mereka itu memperjuangkan nilai-nilai Islam. Itu message-nya. Tapi bahwa secara definitif mereka akan mendukung siapa, itu belum tentu. Saya membacanya di situ, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang ini harus dihindari pola-pola monopoli tafsir kebenaran terhadap Pancasila dan NKRI. Bahwa negara ini milik kita semua dan siapapun juga berhak untuk menafsirkan apa itu NKRI dan Pancasila. Abdul Somad saya kira orang Riau, dia adalah orang Melayu yang tidak perlu diragukan kapasitas dan kompetensinya soal NKRI dan Pancasila. Kalaupun toh anti NKRI mestinya sejak lama, kenapa harus sekarang dipersoalkan? Kan kira-kira di penghujung 2017 ini. Iya, kalaupun toh cari-cari alasan ingin menolak Ustadz Somad dan seterusnya, carilah alasan yang lebih elegan, lebih beradab begitu. Inilah yang kemudian saya selalu bilang, ini adalah sebuah ironi sekaligus tragedi dari pembangunan demokrasi kita yang saat ini sedang berkembang cukup baik. Ironi kenapa? Karena sedang menikmati pesta demokrasi yang cukup besar, tapi pada setting bersamaan ada orang yang tidak bersiap diri dengan kebinekaan dan keberagaman itu. Saya belajar studi-studi agama dulu waktu semester 1 misalnya. Dalam setiap agama itu memang ada tafsir eksklusif. Itu hampir terjadi pada setiap agama, Mas. Bahwa dalam klaim kebenaran itu ada, hampir terjadi entah dalam Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen sekalipun. Tapi pada saat bersamaan ada orang yang inklusif, cukup terbuka wawasannya, jadi siapa saja harus dilangkur. Nah, yang menjadi persoalan, ketika tafsir-tafsir kebenaran ini dipaksakan kepada kelompok lain, kemudian dipersekusi pada kelompok lain, inilah yang harus kemudian kita lawan. Satu hal yang perlu dikritik menurut saya, kenapa terjadi persekusi, tafsir tunggal, dan monopoli terhadap Pancasila dan NKRI, ini adalah salah satu bentuk kegagalan sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang sudah lama dilakukan oleh DPR dan DPD. Itu catatan penting. Duit negara sudah banyak dihabisi, kira-kira begitu, untuk menjelaskan apa itu NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi dalam prakteknya, hampir pada saat yang bersamaan, kalau mengutip datanya Pak Manajer misalnya, 47 kasus persekusi. Tahun ini loh itu? Tahun ini. Itu menunjukkan bahwa gagasan tentang NKRI, Pancasila, dan seterusnya, itu adalah gagasan elit yang tidak menyentuh persoalan substansial masyarakat. Berarti menghambur-hamburkan biaya saja loh. Itu yang harus dievaluasi, itu yang harus diklarifikasi oleh teman-teman DPR. Benar begitu Pak Manajer? Iya, satu lagi sebetulnya yang harus dipahami oleh publik, konsensus kita sebagai sebuah negara, konstitusi kita itu menjamin, undang-undang HAM justru menjamin warga negara itu punya kebebasan untuk pergi ke tempat lain pun di seluruh teritori Indonesia. Tidak boleh orang ditolak, tidak boleh orang diusir, karena itu hak konstitusional warga negara. Nah, apa yang dialami oleh teman-teman, tidak hanya tokoh-tokoh seperti Ustadz Somad dan kawan-kawan, tapi juga ada banyak tokoh di Indonesia. Karena persekusi itu biasanya 3 alasan utama, apa pertimbangan keagamaan, atau pertimbangan etnisitas, atau pilihan politik. Nah, karena itu sekali lagi kepolisian kita sebetulnya
sekali lagi tidak boleh membiarkan. Dia harus menjerat ini dengan pasal berlapis. Saya tadi sudah menyebut beberapa pasal. Misalnya dia bisa menggunakan KUHP, dia bisa menggunakan pasal 27 misalnya Undang-Undang HAM, dia bisa menggunakan juga beberapa undang-undang yang. Dan keinginan tahun publik itu harus terjawab. Artinya polisian harus menjelaskan kepada publik mengenai apa yang terjadi di Bali, begitu? Iya, karena salah satu hak publik kan right to know. Jadi publik mestinya ini publik punya hak untuk tahu apa sesungguhnya yang terjadi di Bali itu. Nah, tetapi satu lagi yang saya kira juga jadi penting, ini soal kenapa mesti ditegakkan hukum. Penegakan hukum menjadi penting karena saya khawatir betul pengalaman kita ya. Ini kan isunya sangat sensitif, apalagi nanti ada personifikasi. Istilah Mas Hadi tadi itu kemudian ditarik garis lurus, ini berhadapan antara etnis atau kelompok agama dengan agama yang lain. Apalagi kalau ini tidak dilakukan penegakan hukum yang memadai, ini kan berulang. Maka akan terjadi yang saya khawatirkan sebetulnya, dan ini saya tidak berharap ya, eksportasi masalah. Jadi ini di copy paste di tempat lain. Akan terjadi berhadapan secara diametral antara teman-teman Hindu di Bali dengan teman-teman Hindu di luar Bali dengan berhadapan dengan komunitas lain. Nah ini yang saya kira teman-teman elit di Bali, elit di Jakarta juga ini harus hati-hati betul dengan isu ini gitu. Tadi ada alasan nomor 3 Mita yang menarik juga untuk kita ulas, kita analisa lebih dalam soal pilihan politik. Apakah Indonesia di penghujung 2017 dan akan memasuki 2018 masih akan terus terbelah begitu loh kurang lebih. Mas Adi, analisa Anda ditunggu ya Mas Adi. Sesaat lagi kami akan kembali. Itu tadi pernyataan dari Ustadz Abdul Somad. Kalau melihat pernyataan tadi, Mas Adi, menyambung juga pernyataan dari Arief sebelum jeda. Tahun-tahun depan ini masih akan terbelah, begitu? Artinya isu-isu seperti ini masih bisa diakomodir? Kalau persekusi yang dilakukan ke Pak Somad atau Ustadz Somad ini di copy paste di tempat lain, saya kira sentimen keagamaan akan semakin mengeras. Akan selalu dihadap-hadapkan Islam versus Hindu, Islam versus Kristen dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya khawatir. Kenapa orang seperti Somad harus dipersekusi, padahal secara politik ataupun afiliasi kemanapun itu tidak pernah tergambarkan cukup nyata. Kalaupun toh dia diklaim sebagai tokoh yang fundamental, itu cukup dibantah ya. Mungkin karena efek media sosial Mas Adi. Saya tambahkan sedikit mungkin data. Ada sekarang ini kan cukup banyaklah akun-akun yang bertebaran, apalagi di akun YouTube misalnya seperti itu, yang menampilkan Ustadz Abdul Somad bersama dengan Felix Xiao. Lalu Ustadz Abdul Somad dengan beberapa mubalih lainnya atau Ustadz lainnya. Lalu juga Ustadz Abdul Somad yang ketika menjawab pertanyaan dari jamaah soal Habib Rizik Syihab dan lain sebagainya. Apakah ini yang kemudian diseret-seret oleh, saya tidak tahu, segelintir orang, sekelompok orang yang salah menafsirkan tanpa didasari dengan tabayun seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi. Media sosial itu kan seperti Janus, menampilkan sesuatu yang baik pada saat yang bersamaan, juga menampilkan sisi buruk. Ada sisi baik dan sisi buruk. Kan Dewa Janus begitu digambarkan dalam tradisi mitos Yunani kuno. Itu penting menurut saya untuk dijelaskan betapa media sosial cukup kontributif terhadap menginjeksi nilai-nilai yang diafirmasi oleh seseorang dalam tindakan dan perilakunya, termasuk mempersekusi Pak Abdul Somad yang diklaim sebagai pemimpin fundamental, diklaim sebagai anti NKRI dan seterusnya. Padahal kan tidak seperti itu. Dalam Islam misalnya ditradisikan budaya tabayun. Coba cek benar atau tidak. Dan Abdul Somad secara terang benderang mengklaim itu. Yang saya khawatirkan ke depan adalah Ustadz seperti Abdul Somad yang tidak memiliki afiliasi politik kemanapun, kemana-mana harus membawa sertifikat kalau ia adalah Ustadz yang tidak anti NKRI, setuju Pancasila, lulus P4 dan kemana-mana. Dan kalau perlu itu dibawa gitu sebagai bukti ini adalah Ustadz yang mengindonesia banget gitu. Bahasa anak zaman now kan kira-kira begitu. Ini saya khawatir dan akan muncul sertifikasi ataupun apa namanya
ijazah yang khusus bagi ulama yang NKRI dan ulama yang anti NKRI. Ini yang justru saya khawatirkan, Mas. Inilah yang kemudian menjadi persoalan ke depan setelah undang-undang ormas itu disahkan oleh pemerintah. Ke depan orang-orang yang dianggap Taliban fundamental, ekstrim, ini seakan-akan layak dieksekusi, layak dipersekusi, dan inilah yang kemudian akan terjadi ke depan. Kekhawatiran itu perlu dijawab seperti apa sih, Pak Manajer? Ya, pertama saya kira harus ada sekali lagi komitmen kehadiran negara untuk penegakan hukum. Sebab kalau ini tidak, maka tidak ada yang bisa menjamin bahwa peristiwa yang sama akan terulang. Nah, yang kedua, betul tadi Mas Arief, stigmatisasi yang dilakukan oleh rezim ini misalnya, saya kira harus kita bongkar ulang. Jadi misalnya, maka narasi soal aku Pancasila mestinya kita rubah ya. Bukan aku Pancasila atau saya Pancasila, tapi kita Pancasila. Sehingga kemudian tidak ada tafsir tunggal dengan, apalagi dengan undang-undang ormas tadi yang Mas Adi sebut ya. Itu kan pemerintah menjadi dalam satu tarikan napas ya. Dia menjadi penuntut, dia juga menjadi hakimnya untuk melihat apakah seseorang atau kelompok itu kemudian Pancasila apa tidak. Nah, karena itu menurut saya stigma ini harus kemudian kita bongkar. Nah, kemudian yang ketiga, sebetulnya kehadiran negara itu, kalau dalam istilah hak asasi manusia, ada yang disebut dengan negara hadir menjamin bahwa peristiwa yang sama tidak terulang. Itu keberhasilan negara. Kalau melihat datanya akan bertambah, ini yang 47 itu minus kasus Ustaz Somad. Jadi berarti itu sudah 48. Jadi pada waktu tahun 2017 saja 48 itu artinya 2 kasus hampir setiap hari. 1 sampai 2 kasus itu selalu bermunculan. Karena ini menurut saya pemerintah harus hadir. Nah, yang terakhir itu sebetulnya juga kita berharap ya, publik juga jangan terprovokasi, lalu kemudian melakukan tindakan main hakim sendiri. Ya. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang kita berbeda pandangan melihat sesuatu, katakanlah ini kita sebut tidak Pancasilais, tidak NKRI, tidak Bhinneka Tunggal Ika misalnya, maka cara yang paling elegan itu sungguhnya adalah berdialog. Kalaupun titik temu tidak ditemukan, maka proses hukum, karena itulah cara kita yang disepakati. Pak Manajer, semangat negara kita, semangat pemerintah kita ketika membuat atau merumuskan serta mengetuk palu dan mengundang-undangkan ormas ini perlu kita apresiasi. Tapi apa yang terjadi di Bali ini tidak terlepas juga dari ormas yang menggeruduk sebuah hotel tempat di mana Ustadz Abdul Somad berada. Perlukah semangat yang kemarin dilakukan oleh pemerintah juga muncul saat ini untuk merampingkan, mengevaluasi, men-screening lagi ormas-ormas yang ada di tanah air kita? Mestinya kalau mau konsisten, undang-undang yang sudah disahkan ini, kalau ada kelompok yang melakukan persekusi, dia mengambil peran negara dengan menampilkan pola-pola kekerasan, mestinya dibubarkan. Mestinya dengan undang-undang ini. Tetapi sekali lagi kan undang-undang ini hanya, mohon maaf ya, itu sebatas ditujukan kepada kelompok tertentu. Sebutlah HTI. Saya dari awal misalnya mengatakan berlebihan. Karena kalau untuk hanya menghadapi HTI, terlalu besar energi yang dikeluarkan oleh rezim ini mengeluarkan sebuah perpu. Nah, tetapi misalnya kita setuju bahwa Pancasila ini konsensus kita, ini sudah final. NKRI ini adalah negara konsensus kita, itu final. Maka harus kita jaga. Tetapi tafsir terhadap apa yang disebut dengan siapa yang Pancasilais, siapa yang NKRI, siapa yang Bhinneka Tunggal Ika, itu mestinya sebagai sebuah negara hukum itu kembalikan kepada proses hukum. Baik, Pak Manajer Nasution, terima kasih analisa Anda pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan juga Mas Adi Praitno sudah hadir juga bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan saya garis bawahi sih, Mita, ya, mudah-mudahan tidak ada copy paste ya, tidak ada copy paste, cukup berhenti di Bali, kita sama-sama renungi, kita sama-sama analisa lah ya. Tapi Mas Arief, satu lagi, saya kira Komnas perlu didorong untuk melakukan mandatnya. Karena ini mandatnya Komnas untuk menghentikan. Baik, baik, semoga didengar begitu ya. Baik pemirsa, kita harus jeda kembali, ada informasi lainnya.